Hai sahabat sehat, kembali lagi dalam podcast resmi Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta. Hari ini kita akan membahas tentang radiologi intervensi, sebuah teknologi canggih di bidang kesehatan yang minimal invasif. Kali ini narasumber kita adalah seorang profesional di bidangnya, yaitu Dr. Paulus Dumi, spesialis radiologi, konsulen radiologi intervensi. Mari kita sapa. Selamat siang, Dr. Izi. Selamat siang, Dok. Bagaimana dok hari ini kabarnya, Dok? Baik, ya. Sehat ya, Dok, alhamdulillah, luar biasa. Nah, banyak sekali nih, Dok, di masyarakat yang beredar apa itu radiologi intervensi. Mereka hanya memahami bahwa radiologi itu ronsen atau hanya MRI. Sebenarnya apa sih, Dok? Ya, jadi radiologi intervensi itu adalah suatu cabang ilmu radiologi di mana dia melakukan tindakan untuk diagnostik maupun terapi dengan menggunakan pencitraan melalui USG, CT scan, fluoroskopi, MRI, itu dengan tujuan tindakannya itu sifatnya minimal invasif. Jadi berbeda ya, Dok, dengan bedah ya, kata-kata bedah Iya, ya. Apa sih, Dok, sebenarnya bedanya beda terbuka konvensional sama radiologi intervensi sendiri? Kalau bedah konvensional itu kan kesan dia membuka sayatan lebih besar gitu, sehingga dan memerlukan persiapan yang benar-benar matang, terus dilihat dari faktor risikonya juga relatif tinggi gitu. Kalau tindakan radiologi intervensi ini dia kenapa dibilang minimal invasif, yaitu dia menggunakan tetap melakukan membentuk luka tapi dengan luka sayatan yang tipis dan pasien dengan recovery yang cepat. Jadi sangat minimal dan usia recovery cepat. Iya. Nah, apa aja sih, Dok, alat-alat canggih sebagai mata dokter nih untuk melakukan tindakan atau diagnostik? Ya, kalau pada bidang radiologi intervensi sebenarnya semua alat pemeriksaan radiologi itu diperlukan. Baik itu USG yang saya bilang yang paling sederhana USG, kemudian fluoroskopi, terus CT scan yang paling canggih CT scan, MRI, dan bahkan yang terakhir nih CAT lab. Itu fluoroskopi atau nama lainnya CAT lab. Itu yang benar-benar teknologi canggih untuk tindakan radiologi intervensi untuk panduannya. Nah, di Rumah Sakit Slamet Riyadi sendiri ini pemirsa ada yang namanya DSA ya, Dok, layanan DSA. Sebenarnya DSA itu apa sih, Dok? Ya, memang sekarang lagi tren namanya DSA ya. Jadi DSA itu sebenarnya suatu alat atau metode di mana singkatannya itu digital substrat angiografi. Jadi suatu pemeriksaan untuk melihat struktur pembuluh darah di seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu menggunakan alat metodenya namanya metode DSA. Baik, dokter. Nah, seberapa besar nih, Dok, keberhasilan terapi DSA pada pasien-pasien yang sudah melakukan DSA tersebut? Iya, jadi kalau tindakan DSA itu baik lagi namanya tindakan DSA ini sifatnya dia minimal invasif. Dia minim luka, recovery-nya cepat. Kalau untuk seberapa tingkat keberhasilannya memang setiap tindakan medis itu kan pasti memiliki faktor risiko. Tapi kalau memang tingkat keberhasilannya ya pasti mungkin lebih berhasil gitu. Mungkin karena melihat pembuluh darah biasanya pasien-pasien yang stroke gitu ya, Dok, atau aneurisma yang tanpa harus membuka tempurung kepala, Ya, operasi bedah gitu ya, Dok. Jadi dia lebih aman gitu ya, Dok. Tapi diagnostiknya lebih tepat. Lebih tepat. Nah, Dok, sebenarnya penyakit apa yang paling sering dokter tangani di bidang radiologi intervensi? Sebenarnya kalau untuk penyakit-penyakitnya ini, kebetulan kalau di bidang radiologi intervensi ini selain dari lumayan bervariasi ya gitu. Jadi bisa dari pertama kalau kita menggunakan alat CAT lab, kita bisa melihat struktur pembuluh darah. Apa aja yang ditemukan pada struktur pembuluh darah? Tadi udah sempat disinggung aneurisma. Aneurisma itu adalah di mana terjadi pelebaran dari pembuluh darah seperti balon yang suatu saat bisa menyebabkan pecah sehingga timbul perdarahan. Atau juga namanya stenosis atau penyempitan pembuluh darah. Nah, itu juga tindakannya kalau orang bilang trennya bilangnya pasang stent ya gitu ya, stent jantung. Terus bisa juga stent tempat lain, bisa tergantung lokasi penyempitannya gitu. Atau kalau yang menggunakan USG misalkan ada cairan efusi atau asites, cairan dalam tubuh atau paru-paru, dengan panduan USG kita juga bisa melakukan pengeluaran cairan tersebut.
Atau juga seperti curigaan adanya tumor sehingga kita bisa melakukan tindakan biopsi gitu. Sebenarnya banyak multidisiplin yang bisa ditangani dengan tindakan radiologi intervensi. Baik pemirsa di rumah, nah memang tidak hanya fokus vaskular saja, tapi bisa juga ke organ tubuh yang lain ya dokter ya. Gitu. Persiapannya nih dok, mungkin para pemirsa di rumah ingin tahu apa persiapan sebelum dilakukannya tindakan radiologi intervensi. Iya, memang ada beberapa persiapan yang perlu kita siapkan agar tindakan radiologi intervensi ini lebih safe. Gitu. Yang jelas pertama kita tergantung dari case-nya. Kalau misalkan case-nya itu biasanya yang paling sering kita lakukan biasanya pemeriksaan laboratorium darah. Ya, bisa juga melakukan